Pertumbuhan ekonomi Honduras bahkan jadi yang paling rendah di Amerika Tengah, mencapai lebih dari minus 10%. Tal vez me matarían hasta con mi familia la agarrarían. En Honduras las pandillas son las que mandan. Dari setiap 100.000 masyarakat Honduras, bakal ada 37 kasus. Kayaknya tuh kita belum pernah ya bahas negara-negara di Amerika Tengah. Ya belum pernah, soalnya gue juga belum kepikiran sih mau ngomongin apa di Amerika Tengah. Sampai akhirnya kemarin gue nemu artikel tentang salah satu negara di Amerika Tengah yang lagi ngalamin masalah kejahatan jalanan gitu. Dan bahkan banyaknya kekerasan di sana tuh sampai bikin warganya rame-rame pindah negara. Sampai dipercaya negara ini sekarang nih lagi menuju kehancuran. Aduh, serem juga ya. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Honduras. Negara di Amerika Tengah yang keteteran ngadepin masalah kekerasan di sana. Dan ini ternyata ada hubungannya juga nih sama kemiskinan di negara itu. Di Learning by Googling. Oke, kayak biasa, sebelum kita bahas separah apa kejahatan di sana, kita kenalan dulu nih sama negaranya. Sama Honduras. Jadi kayak yang gue bilang tadi, Honduras ini adalah salah satu negara di Amerika Tengah. Dia ini ada di daratan kecil yang menghubungin Amerika bagian utara sama selatan. Atau biar lebih jelasnya lagi, Honduras ini ada di tengah-tengahnya Guatemala sama Nicaragua. Kalau menurut Britannica, bisa dibilang Honduras ini adalah salah satu negara yang punya masalah ekonomi serius. Bahkan tergolong negara miskin. Kebanyakan masyarakat di sana tuh hidup dan kerja dalam kondisi yang sulit. Terus buat penghasilan negaranya, penghasilan terbesar Honduras tuh berasal dari sektor agrikultur. Kayak pisang, biji kopi, tembakau, sama tebu. Ya khas banget negara-negara tropis lah ya. Dan selain agrikultur, pertambangan juga jadi salah satu sektor yang nyumbang banyak pemasukan ke negara. Don Alfredo says 10 years ago he could harvest around 4,000 pounds of corn each season. Luego al crecerse, Now he says he's lucky if he gets around 500. Kalau menurut data dari Center for Economy and Policy Research atau CEPR, disebut di situ pertumbuhan ekonomi Honduras di awal tahun 2000-an tuh sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Ya walaupun stagnan di angka 3%-an, tapi angka ini tuh masih oke lah kalau dibandingin sama negara-negara lain di Amerika Tengah. Kayak El Salvador atau Guatemala. Tapi di tahun 2009, waktu Manuel Zelaya, presiden Honduras waktu itu dikudeta, pertumbuhan ekonomi Honduras tuh sempat turun di bawah 2%. Terus kondisi ekonomi Honduras jadi bener-bener hancur waktu pandemi COVID datang di tahun 2020. Waktu itu pertumbuhan ekonomi Honduras bahkan jadi yang paling rendah di Amerika Tengah. Mencapai lebih dari minus 10%. Ini kan gila ya, grafik pertumbuhan tapi dia malah minus. Jadi berarti bukannya tumbuh tapi malah drop sampai nembus batas bawah dong ya kalau minus begini ya. Gila. Dan masih menurut data dari CEPR, penurunan ekonomi Honduras yang parah banget ini juga dikarenakan di periode yang sama, di periode pandemi itu, Honduras tuh sempat diterjang dua badai hebat. Ada badai Eta sama badai Iota yang mengakibatkan banyak kerusakan fasilitas dan tempat tinggal di Honduras. Makanya akhirnya bisa sampai minus 10% tuh pertumbuhan ekonominya. Udah kan kena pandemi, kena badai hebat juga 2 kali kan. Gila ya, udah kan minus sampai 2 digit lagi minusnya. Nah, dengan kondisi ekonomi yang nggak bagus begini, ini pastinya bikin kemiskinan dan kesenjangan di Honduras tuh ada di level yang memprihatinkan banget. Padahal, masih menurut data dari CEPR, di masa-masa sebelum terjadi kudeta, di sekitar tahun 2005-2009, itu sebenarnya angka kemiskinan di Honduras tuh bisa ditekan sampai ada di bawah 60%. Tapi sayangnya ketidakstabilan politik di Honduras pasca kudeta di tahun 2009 tadi, ini tuh bener-bener bikin tingkat kemiskinan di sana makin buruk. Jadi setelah kudeta, angka kemiskinan di sana tuh naik cukup signifikan di tahun 2012. Dan selalu ada di atas 60% dalam kurun waktu 6 tahun berikutnya. Dan sama kayak kondisi ekonominya yang memburuk gara-gara pandemi sama 2 badai tadi, di tahun 2021, tingkat kemiskinan di Honduras juga mencapai titik terburuk. Sampai nyentuh angka 73%. Dan 53%-nya itu masuk kategori kemiskinan ekstrim. Waduh. Lebih dari 50% loh yang ekstrim loh berarti loh. La puerta, mire, ve despegada. How can someone live like this? Look, the door is unhinged. I asked God to let me live in a decent home and not live here anymore. Las ratas los meten ahí. Paula says rats are eating away at her bed and she struggles to feed her young children. Dan endingnya, tingkat kemiskinan yang ekstrim di Honduras ini juga bikin kriminalitas di sana meningkat banget. Kalau menurut Association for More Justice Society atau ESG,
Honduras tuh jadi salah satu negara dengan tingkat kekerasan paling parah di dunia. Kejahatan yang terjadi di sana kebanyakan dikaitkan sama kelompok-kelompok kriminal. Mulai dari gangster sampai pengedar obat-obatan terlarang. Dan salah satu gangster yang paling terkenal di sana tuh namanya The Maras. Bahkan The Maras ini, saking besarnya dia juga ditakuti di El Salvador dan Guatemala. Jadi nggak cuma di Honduras doang nih dia ngerinya. Bahkan nih, saking parahnya kekerasan di sana, menurut France 24, di tahun 2020 aja, dari setiap 100.000 masyarakat Honduras, bakal ada 37 kasus pembunuhan. Jadi kalau kita bagi-bagi nih orang Honduras, dari tiap 100.000-nya itu pasti ada 37 kasus pembunuhan. Jadi kebayangkan berapa banyak pembunuhan di sana? Atau kita hitung aja nih. Populasi di Honduras di tahun 2020 tuh ada 10,28 juta orang. Terus tadi sekali lagi, dari tiap 100.000 orang ada 37 kasus pembunuhan. Jadi ya lu hitung aja tuh, dari 10 juta orang ini ada berapa kasus pembunuhannya? Ada berapa ya? Berapa ya? Aduh, pusing gue ngitungnya. Aduh, bodoh gue ngitung-ngitung gini. Ya, tolong bantu hitung aja ya. Yang dapat jawabannya silahkan tulis di komen. Tal vez me matarían hasta con mi familia la agarrarían. En Honduras las pandillas son las que mandan. Dan ingat sekali lagi, angka pembunuhan barusan tuh cuma di 1 tahun doang, di tahun 2020 doang. Dan dipercaya makin kesini angkanya makin naik nih. Terus, tingkat kekerasan di Honduras ini makin diperparah sama penegakan hukum yang buruk banget di sana. Jadi di sana udah sering banget tuh, polisi sampai jaksa bisa ngelepasin penjahat-penjahat besar setelah mereka dapat duit sogokan. Oke. Kalau di kita kan nggak ada yang begini ya pasti ya. Ya nggak ada pasti. Dan masih menurut ISG, sistem hukum yang buruk ini juga bisa terus bertahan dan seakan nggak pernah jadi perhatian serius di sana. Ini karena ya balik lagi, pejabat-pejabat di Honduras juga pada korup soalnya. Jadi udah kan pejabatnya korup, penegak hukumnya juga nggak tegas dan bisa disogok. Jadi masyarakatnya juga serba susah kan, dan akhirnya mereka menghalalkan segala cara buat dapat duit. Jadi ya, apa ya, jadi semacam paket komplit gitulah. Paket komplit yang bikin tingkat kejahatan di Honduras jadi salah satu yang terburuk di dunia. Paket komplit tuh, korup bisa disogok, masyarakat susah. Ya, semoga bangsa kita dijauhi dari tiga-tiganya ya. Amin. Terus gue juga sempat nonton dokumenternya di W Documentary yang berjudul Honduras, Escaping Violence and Poverty. Di situ diceritain kalau ternyata banyak masyarakat Honduras yang akhirnya milih buat pergi ninggalin negaranya demi sekedar bisa nyambung hidup. Iya, ternyata kondisi Honduras yang memburuk setelah diterjang pandemi sama 2 badai besar tadi, itu tuh bikin angka kemiskinan dan kriminalitas di sana jadi parah banget. Bener-bener parah ini. Dan karena dirasa nggak ada solusi konkret dari pemerintah dan nggak ada alternatif lain buat bertahan di Honduras, jadinya ya banyak masyarakat sana, khususnya anak-anak muda, yang mutusin buat jadi imigran. Di sini kebanyakan mereka milih Amerika nih buat jadi tujuan kepergian mereka. She says she's planning to do what thousands of other Honduran nationals have done, migrate to the United States. No crea, es bien preocupante la situación acá. The situation in this country is awful. That's why people are migrating. I'd like to migrate too. I tell my 2 daughters we're going to leave. They say, yes, Mom, let's leave. Masalahnya yang miris nih, perjalanan merantau mereka ini nih sebenarnya penuh resiko. Dan yang harus kita tahu, di sini mereka nih nggak punya jaminan bakal hidup enak kalau udah nyampe Amerika. Nggak akan dong tuh mereka nyampe Amerika terus disambut terus langsung dikasih kerjaan. Nggak akan kan. Kalau udah nyampe status mereka aja pasti kan jadi imigran gelap kan. Belum lagi di perjalanan ke Amerikanya mereka juga harus berurusan sama kelompok kriminal buat ngebantu mereka masuk ke Amerika secara ilegal. Dan pastinya ini bakal nambah resiko perjalanan mereka. Tapi tetap, semua resiko itu tetap mereka ambil demi keluar dari negara mereka yang menurut mereka udah nggak ada harapan sama sekali. Aduh, jadi sedih ya. Tapi emang pemerintah Hondurasnya diem aja. Ya sebenarnya enggak sih. Pemerintah Honduras sendiri akhirnya mulai ngejalanin langkah-langkah yang menurut mereka konkret buat ngatasin kasus kekerasan di Honduras yang makin tinggi. Jadi langkah-langkah yang diambil pemerintah Honduras ini, kalau menurut orang-orang yang cabut ke Amerika tuh langkah-langkahnya nggak konkret, tapi menurut pemerintah Honduras ini tuh konkret banget. Emang langkahnya apa? Jadi Presiden Honduras sekarang, Xiomara Castro, di bulan November 2022, dia akhirnya ngumumin status darurat nasional penanganan gangster di Honduras.
Presiden Castro secara khusus minta ke polisi buat ngambil alih wilayah-wilayah yang didudukin sama para gangster. Dan minta juga ngembaliin ruang publik yang aman dan nyaman buat masyarakat. Dan kalau menurut Gustavo Sanchez, kepala kepolisian Honduras, pihaknya bahkan sampai mengerahkan 20.000 pasukan dan dana yang lebih banyak buat mewujudkan kondisi yang aman di Honduras. Dan di sini, polisi-polisi yang ada 20.000 orang tadi, mereka bakal diterjunin ke wilayah-wilayah yang dianggap sebagai markas persembunyian geng-geng kriminal. Diterjunin ke markas persembunyian gangster, kayak di wilayah Tegucigalpa sama San Pedro Sula. Bahkan nih kalau menurut The Guardian, gak jarang polisi sampai harus ngirim helikopter dulu buat mantau wilayahnya dari udara sebelum pasukannya nanti gerak. Terus polisi-polisi tadi juga bakal nyetop orang-orang yang lewat dan bakal ngecekin orang-orang ini. Dicek tuh apakah mereka punya tato khas yang dipakai gangster atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, ya udah lanjut jalan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada tatonya, ya itu langsung diringkus di situ, udah. Jadi ya intinya bener-bener ditekan lah gangster-gangster di sana sama polisi sekarang. Over the course of a single week, they execute hundreds of raids and traffic checkpoints, and thousands of random searches, which authorities believe has been essential in helping reduce homicides by more than 30% in the last few years. Dan nggak cuma lewat aksi-aksi langsung gerebek begini, pemerintahan Xiomara Castro juga berencana melakukan perombakan sistem keamanan di Honduras. Gimana caranya? Masih menurut The Guardian, jadi pemerintah sana tuh berencana melakukan demilitarisasi angkatan keamanan publik. Apaan tuh? Jadi yang namanya militer kan biasanya tuh ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nah ini dibikin lagi tuh, angkatan publik, yang tugasnya ngejaga di jalan-jalan dan area publik lah. Jadi kayak semacam polisi tapi ini militer. Tapi terus ide ini malah jadi masalah nih, karena kan tugas menjaga ketertiban publik tuh harusnya tugas polisi ya, bukan militer. Kalau militer kan masalah pertahanan harusnya. Padahal di sisi lain udah terbukti juga kalau polisi di sana tuh nggak kompeten karena banyak kan yang bisa disogok buat ngebebasin gangster. Tapi di saat bersamaan, pemerintah korup di sana juga banyak dilindunginnya tuh sama militer. Ya bingung kan lo jadinya. Polisi-polisinya gampang nerima suap, makanya tugas-tugasnya coba diisi sama militer. Tapi di sisi lain, militer ini juga banyak ngelindungin pemerintah-pemerintahnya yang korup. Gimana coba itu? Pantas menuju kehancuran ini negara. Aduh. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah langkah-langkah tadi itu udah cukup buat ngatasin masalah di Honduras? Atau ini pasti nggak cukup? Dan Honduras bakal makin dikuasain sama gangster? Silakan komen. But Honduran authorities have vowed to address the root causes of crime, including tackling corruption within the national police force. The country's security forces say they're committed to changing the image of Honduras from a seemingly lawless state to a country where the rule of law prevails over organized crime. Oke, sekian review gue kali ini tentang Honduras, negara yang dipercaya lagi menuju kehancuran nih. Karena makin kesini makin dikuasain gangster negaranya. Anak-anak mudanya juga tadi banyak yang kabur ke Amerika kan. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang gak ada video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di suka biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!